Kabar melegakan di akhir pekan, tim Uber Indonesia melangkah ke final usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2 dalam semifinal sore tadi. Di final tim Uber kita sudah dinanti Cina yang mampu menghempaskan Jepang dengan skor telak 3-0. Dan untuk membahas peluang tim Uber serta tim Thomas kita, saya akan berbincang dengan putra pertama Tegar Idaman, editor olahraga cnnindonesia.com yang juga penulis buku sejarah kehebatan Indonesia di Thomas Cup. Selamat malam Mas Ega. Malam Mbak. Mas Ega, kita berdiskusi tentang tim Uber dulu yang sudah berlanjut ke final besok ya. Menang atas Korea Ya, Selatan tadi sore dengan menurut Mas Ega dari pandangannya dengan susah payah atau memang strateginya sudah tepat dari tim pelatih Indonesia dan juga para pemain? ya jelas susah payah karena kita butuh pertandingan hingga pertandingan kelima untuk memastikan kemenangan tadi ya. Soal strategi memang yang line up yang diturunkan Indonesia tadi di laga melawan Korea adalah line up terbaik dari segi ranking yang kita miliki. Artinya dari segi ranking Gregoria, kemudian Esther dan Komang itu tiga tunggal terbaik yang dimiliki di squad Uber Indonesia. Sedangkan ganda terbaik adalah eh, Apri Fadia dan Lani Ripka. Jadi memang itu komposisi terbaik dari squad Uber Indonesia tadi. Komposisinya terbaik itu artinya permainan mereka walaupun susah payah juga permainan terbaik. Iya, karena begitu komposisi diturunkan dan kita tahu bahwa An Seong tidak main, artinya kita punya peluang untuk mengambil poin di nomor tunggal. Karena dari segi nomor ganda, Korea itu punya keunggulan ya. Dua ganda mereka itu top 10 walaupun tadi mereka pakai ganda dadakan untuk ganda kedua, tetap saja mereka punya kualitas yang lebih tinggi di atas kertas dari ganda Indonesia. Artinya dari awal strategi pasti pelatih ingin membidik kemenangan di nomor tunggal di tiga nomor tunggal Indonesia. Kemenangan di nomor tunggal karena melihat An Seong ini tidak bermain ya Mas ya. Iya, karena Anseong tidak main, kita bisa memanfaatkan momentum itu dengan baik. Tapi ya, walaupun Anseong tidak main, kredit tetap harus kita berikan kepada pemain-pemain Indonesia yang memang berjuang keras ya Hmm. dari tiap partai di lima partai yang dilangsungkan tadi. Nah, Mas, pencapaian tim Uber akhirnya mengalahkan Korea Selatan, dapatkah kita katakan atau kategorikan sebagai kemenangan atau prestasi yang luar biasa? Melihat catatan sejarahnya. Ya betul, ini luar biasa ya karena dari segi materi tim kembali tadi karena kita cuma punya dua wakil di 10 besar ya di squad ini, Gregoria Mariska dan Apri Fadia. Pemain lain masih belum sanggup masuk ke 20 besar bahkan ya. Jadi prestasi masuk final ini benar-benar prestasi luar biasa karena awalnya target untuk tim Uber ini adalah masuk semifinal. Begitu masuk semifinal sudah luar biasa, begitu masuk final ya tentu jauh lebih luar biasa lagi. Itu apakah artinya mental mereka akan semakin baik untuk menghadapi partai final besok? Ya, tentu kita harapkan bersama-sama ya karena dari sepanjang perjalanan tim Uber di fase grup kemudian di perempat final, saya melihat bahwa tim Uber ini punya kekuatan lebih dari yang bisa mereka tunjukkan di lapangan. Artinya walaupun dari segi individu mungkin mereka masih kesulitan bersaing ya di BWF Tour, tapi begitu mereka jadi satu tim di tim Uber 2024 ini mereka punya kekuatan ekstra gitu. Mereka punya semangat untuk menunjukkan lebih. Itu yang terlihat dari partai ke partai, dari babak grup sampai semifinal tadi. Kelebihan kekuatan apa yang terlihat di lapangan, Mas? Saya lihat mereka punya semangat untuk bersama-sama. Saya lihat mereka punya semangat untuk menunjukkan bahwa mereka mau berusaha lebih, mau berusaha untuk menyumbangkan poin untuk Indonesia. Terus kemudian pemain-pemain yang tidak main, mereka tuh merasa ada di lapangan juga. Mereka Hmm. berikan dukungan sekuat tenaga di box pemain. Jadi nggak cuman pemain yang diturunkan saja yang berjuang sendirian di lapangan, tapi pemain-pemain yang tidak diturunkan atau pemain-pemain yang sudah main pun mereka mengerahkan segala tenaga mereka untuk mendukung ya. Itu saya rasa termasuk kekuatan tambahan bagi tim Indonesia. Jadi bukan berbicara mengenai teknik-tekniknya saja, namun chemistry-nya ini juga menjadi salah satu kekuatan luar biasa bagi tim Uber Indonesia. Ya betul, walaupun dari segi teknik kita tidak bisa kesampingkan juga karena mereka Hmm. punya persiapan yang matang juga dengan Hmm. banyaknya tambahan fokus di sisi-sisi non teknis seperti bantuan psikolog, kemudian ada analisis performance dan sebagainya dari tim ad hoc yang dibentuk PBSI ini.
Tapi kekuatan secara chemistry tim itu yang turut membantu mereka untuk tampil lebih baik di Uber Cup ini. Kekuatan chemistry yang luar biasa, kekuatan teknis tim Uber Indonesia seperti apa, Mas? Pemetaannya dan melihat kekuatannya. Karena besok ini akan melawan Cina, tentunya teknik ini tidak bisa kemudian ditinggalkan hanya bertopang atau menopang dari chemistry saja. Tekniknya harus juga luar biasa. Ya betul, tapi begitu masuk final artinya apapun bisa terjadi. Saya sih berharap bahwa tim Uber tidak lantas mendapat beban berlebihan untuk kemudian besok menjadi berubah, pikirannya menjadi berat, menjadi fokus target kejuaraannya menjadi lebih berat dari sebelumnya. Saya harap tim Uber tuh besok bisa bermain seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, menikmati pertandingan, mengeluarkan segala kemampuan yang mereka punya. Itu saja cukup sebetulnya untuk besok. Soal hasil biar nanti belakangan. Tapi Nothing yang tulus, penting tapi benar-benar bermain kuatnya. dengan maksimal. Seperti itu yang diharapkan ya, Mas ya? Ya, Nah, kalau misalkan berbicara strategi melawan Cina besok, kemudian Georgie berhadapan dengan Chen Yufei sebagai pembuka jalan, bagaimana nih pemetaannya, prediksinya terkait dengan partai final besok? ya. Sebetulnya kan dari segi ranking kan Chen Yufei kan lebih baik dari Georgie ya, tapi yang bisa kita lihat adalah Georgie itu tampil luar biasa selama Uber Cup 2024 ini. Dia bisa tampil sebagai pembuka jalan Indonesia dengan sangat baik. Setiap partai yang dia mainkan dia bisa menangkan. Artinya dia itu lagi dalam kondisi terbaik minggu ini dan ya diharapkan tentu besok bisa melanjutkan tren bagus ini ke saat laga lawan Chen Yufei. Dan Chen Yufei sendiri sudah beberapa kali dikalahkan Georgie di BWF Tour, walaupun dari segi rekor juga Chen Yufei juga sempat mengalahkan Georgie juga. Kalau demikian bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya kalau di atas kertas skill set mereka berdua ini hampir sama ya, Mas, selevel ya? Ya kalau Georgie dalam kondisi terbaik saya yakin Georgie bisa mengimbangi Chen Yufei ya. Baik, Mas, kita mau langsung ke Thomas karena baru saja informasi kami dapatkan bahwa Thomas ini menang 3-0 atas Taipei. Komentarnya dulu, Mas. Ya, ini luar biasa ya, walaupun skornya 3-0 sebetulnya pertandingan nggak gampang-gampang banget sebetulnya ya. Dari segi head to head, dari segi rekor pertemuan tiga pemain yang main dan sudah selesai ini sebetulnya agak was-was juga Indonesia ya, tapi ternyata wakil-wakil yang diturunkan Indonesia bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Sebetulnya kalau dari segi materi tim ini berimbang ya, Indonesia dan Taiwan ini. Cuma memang Indonesia di tiga wakil pertama ini benar-benar tampil luar biasa dan bisa menyumbangkan poin sehingga Indonesia bisa menang dengan skor telak. Baik, sebenarnya level tekniknya berimbang, lalu apa kekuatan lebih dari tim Thomas Indonesia yang kemudian bisa membuat Indonesia menang telak 3-0 dan melanggang ke selanjutnya? Tadi saya lihat sebetulnya dari Ginting lawan Chou Tien-Chen tadi, Ginting bisa langsung dapat ritme terbaik begitu laga dimulai. Jadi tidak seperti saat lawan Korea kemarin, Ginting sempat kesusahan. Di laga ini Ginting langsung bisa mendapat ritme permainan terbaik dia. Jadi dia bisa menekan Chou Tien-Chen dan bisa menang 2 game langsung. Walaupun tadi skornya terbilang ketat ya. Kemudian tadi Fajar Rian yang tampil di laga kedua lawan Liang dan Wang Chilin itu sebetulnya laganya sulit ya tadi. Fajar Rian sempat kalah di game pertama, kemudian sampai pertengahan game kedua itu Fajar Rian tuh masih belum dapat ritme yang mereka pengen, tapi mereka bisa bertahan dan akhirnya dapat momentum untuk menangkan game kedua. Begitu masuk game ketiga, Fajar Rian sudah tidak kelihatan ragu-ragu lagi. Fajar Rian bisa menekan, bisa terus lebih percaya diri dan akhirnya bisa menang dengan skor lebih telak ya. Dan unggul 2-0 itu keuntungan besar bagi Jonathan ya. Jonathan bisa pede gitu main di game ketiga tadi, di pertandingan ketiga tadi. Sebetulnya dari segi rekor pertemuan, Jonathan tuh kalah sama Wang Zue ya di rekor pertemuan WWF Tour. Tapi karena Jonathannya lagi bagus ya semenjak juara All England, kemudian posisi Indonesia sudah unggul 2-0, itu punya suntikan moral yang luar biasa buat Jonathan dan Jonathan bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan akhirnya Indonesia bisa menang dengan skor telak 3-0. Kondisi fisik yang lagi prima, teknik yang lagi matang-matangnya, kemudian kondisi moral yang juga sedang bagus itu menjadi satu kesatuan yang akhirnya bisa membawa tim Thomas Indonesia menang telak 3-0. Seperti itu ya, Mas? Iya. Ya, walaupun sebetulnya laga-laganya ketat tadi ya, terutama di 2 laga pertama. Jadi benar-benar harus diapresiasi karena menang telak 3-0 ini bukan hal yang mudah.
bukan hal yang mudah ya, Bukan. walaupun skor besarnya telak, tapi dari detail-detailnya itu sebetulnya sangat Baik. ketat dari pertandingan ke pertandingan. Baik, terakhir skor, prediksi skor nih Mas untuk tim Thomas dan juga Uber besok. Kalau untuk Uber saya sih berharap tentu karena sudah sampai final tentu tim Uber bisa juara ya setelah Ya. terakhir kali juara tahun 96. Tapi seperti saya bilang tadi, yang penting mainnya sekuat tenaga, menikmati pertandingan seperti yang kemarin dan bersenang-senang lah di final. Jadi jangan terlalu pikirkan hal-hal lain yang Untuk tim Thomas? untuk tim Thomas kita belum tahu lawannya ya Malaysia atau China karena kedua-duanya sama-sama kuat ya. Kalau Baik. China berarti artinya kita kembali harus berhadapan dengan tekanan penonton juga ya. Ya. Tapi kalau Malaysia juga rivalitas Indonesia Malaysia tentu akan jadi beban tambahan juga. Baik. Jadi kalau saya sih berharap Thomas bisa kemungkinan formasinya seperti sama sehari-hari dan berharap bisa menang juga. Baik, harapan dan doa tentunya akan masyarakat Indonesia panjatkan setinggi-tingginya untuk tim bulu tangkis Indonesia besok dalam laga ajang final ya Mas. Terima kasih Mas Ega telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.